Dokter dan perawat bergegas mendorong tempat tidur pasien menuju ke kamar operasi. Karena mengalami kecelakaan lalu lintas dan harus dioperasi saat itu juga. Pasien ini adalah papaku, papa yang telah membesarkanku selama ini. Aku sangat khawatir akan keselamatan papaku, karena hanya tinggal dialah orang yang paling dekat dengan hidupku saat ini. Papaku adalah seorang yang sangat bertanggung jawab dalam hidupnya. Sejak kecil, aku diasuhnya sendiri. Karena mama telah tiada, maka papalah yang mengambil alih tugas itu. Seringkali papa mengajakku jalan-jalan menggunakan sepeda motor tuanya. Dia pun dengan sabar menunggu aku sewaktu aku baru pulang dari sekolahku. Saat itu terkadang aku merasa risih karena aku harus berpisah dari teman-temanku. Tapi papa tahu keadaanku, dia sering membawa makanan buatku. Saat itu aku merasa sedikit kesal, karena aku sangat ingin pulang bersama-sama dengan temanku. Tapi di luar itu, sebenarnya papaku sangat khawatir akan keselamatanku, dan malam itu, aku pun pulang bersama papaku. Aku dan papaku adalah satu keluarga kecil yang sederhana. Kami tidak memiliki mobil dan hanya mempunyai sebuah sepeda motor tua. Jikalau pada musim yang sudah mulai dingin, tidak jarang aku bersin-bersin saat papa memboncengku. Dikarenakan hanya mempunyai sebuah motor tua, terkadang saat ada barang-barang keperluanku di sekolah yang harus dibawa, sampai-sampai papaku menjadi seperti robot yang kerap tampil di televisi. Beginilah papaku. Dia tidak peduli dan tidak malu, yang penting dapat mengantar anaknya sampai di gerbang sekolah. Aku pun tidak tahu, apakah setiap orang tua sifatnya sama dengan papaku? Lamunanku berakhir di saat perawat rumah sakit mempersilahkan aku untuk melihat papaku yang sekarang sedang terbaring di ruang perawatan. Sedih, cemas, khawatir, semua perasaan ini bercampur menjadi satu di dalam hatiku, melihat papa yang terbaring tidak berdaya di atas tempat tidur rumah sakit. Aku melihat jelas kerutan di wajah papaku yang menandakan betapa beratnya selama ini dia melewati kesehariannya, dan hebatnya, dia tidak pernah mengeluh walau sekalipun juga. Kulihat motor yang selama ini dipakai oleh papa. Motor ini agak rusak setelah kecelakaan yang dialaminya. Tak sengaja aku membuka kotak yang terpasang di belakang motornya. Dan aku menemukan sebuah amplop coklat. Di dalamnya ada rekening tabungan dan sepucuk surat yang berbunyi, "Jikalau pada suatu hari terjadi sesuatu padaku, kamu harus menjaga dirimu baik-baik." Tak terasa, air mataku mengalir setelah membaca isi surat itu, dan aku mengenang kembali masa-masa indah bersama dengannya. Papa yang sangat menyayangiku hanya dengan keterbatasan akan apa yang dimilikinya. Dia tidak pernah berbasa-basi dalam membesarkanku sampai pada hari ini. Semoga papa cepat sembuh dan pulih kembali. Aku sayang dia, oh Tuhan. Setelah dirawat beberapa waktu lamanya, akhirnya papa sudah diizinkan keluar dari rumah sakit. Namun sekarang dia harus memakai alat penyangga untuk berjalan. Kubawa dia keluar untuk menghirup udara segar. Langkahnya terhenti saat melihat motor tuanya yang berdiri di depannya. Aku pun berkata bahwa motornya sudah kuperbaiki dan sekarang aku pun sudah bisa mengendarai sepeda motor. Sudah saatnya aku yang membonceng papa. Tidak semua papa punya kepribadian banyak bicara. Namun di balik diamnya itu, bukan berarti papa tidak sayang dan perhatian padamu. Di dalam hati dan pikirannya, kamu tetaplah anak yang paling ia sayangi dan banggakan. Meskipun kamu seringkali membuatnya jengkel, ia tak akan pernah membencimu. Saya Kokoh Tan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.